Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Yulianti dengan nomor NIM 17060248. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Perubahan Wujud Benda menggunakan model Discovery Learning pada pelajaran IPA di kelas 5 sekolah dasar. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan skripsi yang saya buat. Yang pertama yaitu kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran daring. Dikarenakan siswa mengalami kebosanan dalam pembelajaran daring di rumah yang monoton yang diberikan oleh guru dan media pembelajaran yang kurang menarik sehingga siswa belum terlihat dalam proses belajar mengajar yang sesungguhnya. Kedua, yaitu kurang menguasai pelajaran IPA khususnya pada materi perubahan wujud benda, karena untuk dapat memahami materi IPA khususnya pada materi perubahan wujud benda, siswa diharapkan terjun langsung untuk uji coba mengenai materi perubahan wujud benda. Sedangkan guru hanya menjelaskan dan terpaku pada buku saja, sehingga siswa kurang menguasai mengenai macam-macam perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh model Discovery Learning dalam memperoleh pengetahuan pelajaran IPA materi perubahan wujud benda di kelas 5 sebagai berikut. Yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring materi perubahan wujud benda menggunakan model Discovery Learning pada pelajaran IPA di kelas 5 sekolah dasar. 2. Respon siswa terhadap pembelajaran daring materi perubahan wujud benda menggunakan model Discovery Learning pada pelajaran IPA di kelas 5 sekolah dasar. 3. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam pelajaran daring materi perubahan wujud benda menggunakan model Discovery Learning pada pelajaran IPA di kelas 5 sekolah dasar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kendala guru dan siswa dalam pelajaran daring materi perubahan wujud benda menggunakan model Discovery Learning pada pelajaran IPA di kelas 5 sekolah dasar. Adapun proses penelitian yang dilakukan adalah: pertama, tahap persiapan. A. Melakukan kajian literatur pada materi perubahan wujud benda dan model Discovery Learning serta memilih topik pembelajaran. B. Menyusun format angket dan wawancara. C. Membuat instrumen tes. Validasi instrumen yang telah dibuat diperlihatkan kepada para ahli. D. Merevisi dan menyempurnakan instrumen serta melakukan uji coba instrumen. E. Melakukan pengolahan terhadap instrumen tes, membuat RPP pembelajaran daring dengan menggunakan model Discovery Learning. G. Menyampaikan surat izin ke sekolah yang dijadikan penelitian dan meminta izin untuk melakukan penelitian. H. Melakukan observasi pelajaran serta menentukan waktu dan teknis penelitian. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah disiapkan, mengolah data, menganalisis data, serta menyimpulkan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan tes soal, angket, dan wawancara pada 28 siswa kelas 5 di SDN 3 Nengkleng. 3. Tahap evaluasi. Pada tahap ini, peneliti memperoleh data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari angket dan wawancara, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari tes soal. Semua data yang telah dikumpul kemudian dianalisis dan disimpulkan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian
Yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Subjek penelitian, siswa kelas 5 SDN 3 Nengleng. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu tes untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi perubahan wujud benda, sedangkan angket dan wawancara untuk mengumpulkan data jika seorang peneliti ingin mengadakan kajian awal untuk menentukan solusi yang dihadapinya. Pertama adalah pengumpulan data melalui pengamatan yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung, selanjutnya dicatat untuk dianalisis. Yang kedua, reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok yang diperoleh, memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga akan memberikan gambaran terhadap peneliti untuk mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Yang ketiga yaitu penyajian data. Bisa berupa uraian singkat atau grafik yang dapat mempermudah memahami yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada skripsi, deskriptif kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi jelas. Hasil penelitian menurut rumusan masalah yang pertama adalah skenario dan implementasi. Hasil belajar siswa 85% sudah sesuai dengan RPP. Kedua, respon siswa sangat baik dalam penerapan model discovery learning. Ketiga, kesulitan siswa karena tergesa-gesa dalam mengisi soal. Yang keempat, kendala yang dialami oleh guru dan siswa adalah jaringan koneksi yang buruk serta kurangnya pengetahuan terhadap pemaksimalan penggunaan gadget dalam pembelajaran daring. Akhir yaitu kesimpulan dari skripsi yang saya buat. Yang pertama adalah skenario dan implementasi materi perubahan wujud benda pada kelas 5 menggunakan model discovery learning, yaitu menggunakan instrumen non-tes, yaitu angket dan wawancara, serta instrumen tes yang berupa soal yang digunakan pada siswa selama penerapan model discovery learning berlangsung. Penelitian pertama dilakukan free test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi perubahan wujud benda. Selanjutnya dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan dengan menggunakan model discovery learning. Dan pertemuan terakhir dilakukan post test kepada siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran perubahan wujud benda terhadap model discovery learning. Yang kedua yaitu respon siswa terhadap materi perubahan wujud benda menggunakan model discovery learning, yaitu menggunakan angket dan wawancara. Setelah siswa dilakukan perlakuan atau treatment menggunakan model discovery learning, berdasarkan analisis angket dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa sebagian siswa merasa senang dan mengerti terhadap pembelajaran daring yang telah dilakukan. Selain itu, dari hasil wawancara, siswa secara keseluruhan sangat senang belajar materi perubahan wujud benda dengan menggunakan model discovery learning. Dengan demikian, respon siswa terhadap pembelajaran materi perubahan wujud benda menggunakan model discovery learning sangat tinggi. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan tugas dalam materi perubahan wujud benda melalui model discovery learning, yaitu dalam proses pembelajarannya, di mana kesulitan siswa terlihat dalam jawaban saat menyelesaikan soal-soal yang diberikan peneliti yang dapat dilihat dari hasil pretest yang rata-rata nilainya itu 57. Sedangkan KKM sekolah untuk mata pelajaran IPA di sekolah SDN 3 Nenggling adalah 62. Itu artinya indikator pencapaian siswa masih belum tercapai. Keempat, yaitu kendala yang dialami selama pembelajaran daring berlangsung, yaitu
Sinyal yang kurang stabil menyebabkan video call terganggu. Terbatasnya interaksi antara guru dan siswa serta siswa dan siswa. Selanjutnya yaitu adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran menjadi masalah dalam pelaksanaan langkah-langkah model pembelajaran discovery learning yang membutuhkan waktu yang lama. Namun, jaringan yang kurang mendukung karena tempat tinggal siswa yang berada di pelosok menyulitkan sinyal yang stabil. Skripsi yang saya buat dengan judul pembelajaran daring materi perubahan wujud benda menggunakan model discovery learning pada pelajaran IPA di siswa kelas 5 sekolah dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.